Lagi lihat apaan, Cek? Pusing amat. Ini lagi lihat komentar-komentar tentang keluhan bansos. Ada yang miskin tapi tidak dapat bansos, ada yang mampu, rumahnya bagus, punya mobil, tapi dapat bansos. Serius? Coba lihat. Kenapa sih curhatnya pada di media sosial? Lihat lagi deh, mereka takut terancam kalau melapor ke pihak berwenang. Emangnya nggak ada ya wadah untuk kita melapor secara mandiri, tapi identitas kita terjaga? Tenang, sekarang tuh Kemensos punya aplikasi yang digunakan untuk menyanggah atau melaporkan penerima yang tidak layak untuk mendapatkan bansos. Dan juga ada aplikasi yang digunakan untuk mengusulkan warga yang layak untuk mendapatkan bansos. Wah, kasih tahu dong. Nih, Kementerian Sosial melalui aplikasi Cek Bansos telah mengembangkan menu baru bernama Usul Sanggah untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam transparansi pelaksanaan bantuan sosial. Aplikasi ini bisa di-download di Play Store dengan nama aplikasi Cek Bansos. Usul Sanggah merupakan salah satu menu yang tersedia pada aplikasi Cek Bansos yang bisa diakses dengan menggunakan user ID yang telah diverifikasi dan diaktifasi oleh admin Kementerian Sosial. Ada 4 menu dalam aplikasi ini, yaitu 1. Profil. Menu profil akan tampil di awal, terdapat username, profil bantuan sosial yang menampilkan status apakah akun ini mendapatkan bantuan PKH atau BPNT. Pada menu profil keluarga, akan menampilkan daftar keluarga yang terdapat di dalam DTKS. Terdapat opsi bukan keluarga untuk menyanggah apabila anggota keluarga tersebut bukan merupakan anggota keluarga dari pemilik akun. 2. Cek bansos. Menu untuk mencari penerima bantuan sosial, mengisi wilayah, dan nama penerima. 3. Tanggapan kelayakan. Daftar penerima manfaat. Data tampil berdasarkan daftar penerima yang berada di satu kelurahan yang sama dengan pemilik akun. Pemilik akun bisa melakukan tanggapan kelayakan pada penerima manfaat yang dinilai tidak layak mendapatkan bantuan sosial dengan cara memilih icon, mengisi alasan, dan pernyataan dan mengirimkan tanggapan. Informasi ini akan masuk ke sistem untuk mendapatkan respon. 4. Daftar usulan. Merupakan daftar usulan yang telah ditambahkan oleh pemilik akun. Pemilik akun bisa mendaftarkan dirinya, keluarga, atau masyarakat lain atau fakir miskin lain secara langsung pada tombol tambah usulan. Data yang berhasil diusulkan akan memuat nama, NIK, dan status kesesuaian Dukcapil, kesesuaian wilayah dengan pengusul, kartu keluarga. Apabila mengusulkan keluarga sendiri, maka status sama dengan 1 kakak. Field yang diisi untuk menu usulan, seluruh data wajib sesuai dengan data kependudukan karena sama seperti menu register akan langsung dipadankan dengan data Dukcapil. Pada menu pilih jenis bansos, hanya akan muncul apabila NIK yang diinput ada di dalam data DTKS. jadi begitu Cek, aplikasi terbaru yang dibuat Kementerian Sosial. Wah, ternyata bagus ya ada aplikasi seperti ini. Jadi, kita sebagai masyarakat bisa ikut berpartisipasi aktif mengawal bansos supaya lebih tepat sasaran. Iya dong Cek, ini kan supaya penyaluran bansos juga menjadi lebih transparan gitu. Kalau gitu boleh dong saya informasikan ke teman-teman saya. Boleh banget dong Cek, semakin banyak yang tahu akan semakin bagus. Wah. Bagus. Jadi Bapak sekalian, para kepala dinas dan Bapak Ibu sekalian yang saat ini ikut dalam video conference ini, saya ingin menyampaikan. Jadi kenapa kita perlu kemudian menggunakan perguruan tinggi atau mahasiswa? Karena tidak semua daerah itu sama
dalam dalam proses penangani masalah data. Itu yang pertama. Contohnya ada beberapa daerah yang setelah kita evaluasi dengan waktu yang tersisa masih baru 40%. Sehingga kemudian kami menurunkan tim yang membantu untuk percepatan proses itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan usul Sangga ini, maka kemudian tidak ada lagi yang bisa menyalahkan siapapun, baik di daerah maupun kami, karena paling sulit adalah saat saya menerima surat-surat pengaduan dari masyarakat, di mana mereka menyampaikan bahwa seolah-olah kami ini tidak benar karena itu orang yang mampu yang diusulkan, namun kami yang lebih miskin kami tidak diusulkan. Seperti itu. Jadi kami kita harus punya alat bagaimana kita harus punya alat untuk bagaimana kita bisa mengontrol tadi komplain di masyarakat itu. Nah, namun kadang usulan itu kan kita juga tidak tahu, mungkin juga daerah kesulitan. Daerah menyampaikan bahwa ini mampu sebetulnya, tapi kemudian ada masyarakat ngomong saya tidak mampu, sehingga kemudian dia menyampaikan saya berat, pemerintah daerah menyampaikan tidak berat atau sebaliknya. Nah, itu peran yang kedua dari perguruan tinggi, bukan kami yang menentukan, bukan juga daerah. Perguruan tinggi akan menyampaikan bahwa oh ya ini fair, dia termasuk di dalam penerima bantuan itu, atau bukan, ini bukan, dia tidak berat, seperti itu. Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang kemiskinan, data itu dari daerah, makanya kita kembalikan kepada daerah saat ini. Saya memutuskan bahwa ini kita harus kembali, dan memang daerah lah yang paling tahu. Dan oleh karena itu kemudian kenapa ada usulan baru Bapak Ibu sekalian yang saya rekap kurang lebih 5,9 juta baru usulan dari daerah yang saat ini sedang kami usulkan ke Kementerian Keuangan dan disetujui. Namun daerah saya sampaikan kenapa belum turun? Itu proses banknya juga perlu panjang. Di bank itu harus ada pembukaan rekening, harus ada cetak kartu, harus ada nanti cetak PIN dan sebagainya. Jadi prosesnya memang agak cukup rumit. Jadi karena itu saya berharap tolong teman-teman daerah kita bisa bersama-sama. Sekali lagi, bukan kami menghilangkan peran dari dinas sosial, justru itulah ini dalam rangka mensupport itu.